Skip. Nggak apa-apa. Sudah ya. Udah, Pak. Udah Oke. terus. Sampai di mana tadi? Saya lupa lagi. Klausa, Pak. Klausa, Pak. Oh, sekarang bisa tidak membedakan antara klausa dengan kalimat? Bedanya apa sih? Ini karek hiji soal ya pembahasan yang geus 30 menit ya. Sok, bedanya antara klausa dengan kalimat. Sok, bisa siapa yang bisa berikan contoh? Mau Pak, boleh Kalau nggak? sama ada dua kata. Kalau klausa itu nggak ada Keterangan. Keterangan, Pak. nggak ada kata tanya, nggak ada kata perintah. Kalau klausa mah misalnya Bapak pergi. Misalnya gitu, Pak. Ya. Iya. Cuma ada Klausa mah subjek hanya sama subjek dan predikat. predikat aja, Pak. Ya. Hah? Tapi kalau Kalimat kalimat mah ada objek dan keterangan. ya, kalau kalimat mah Bapak pergi ke kantor pagi hari. Nah, Iya. gitu ya. Ya, betul gitu, Pak. Betul, Pak. Adi Bapak pergi, nya teu naon pergi ge atuh da rek pergi ka mana we atuh sok pengen tahu aja. Kepo ih. Iya, Pak. Aduh ya Allah, jadi rindu, Pak. Ya. Jadi Anda mengatakan bahwa klausa itu minimal SP. Ya. Iya. Kalau kalimat itu SPOK, begitu. Iya. Anda itu salah besar. Itu dari mana itu teorinya ya? Itu interpretasi, saya yakin itu interpretasi. Ya, jadi antara klausa dengan kalimatnya itu sama-sama aja kalau kita lihat dari segi struktur ya, bisa subjek, bisa predikat. Klausa juga bisa subjek, predikat, objek, keterangan. Coba deh dengerin ya. Saya akan membacakan, kalian simak baik-baik. Air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Cie, ya. Air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Oke, saya ulangi. Air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Jadi ada dua pengucapan nih ya, kalian bisa bedakan. Yang pertama, air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Yang kedua, air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Oke, sudah menyimak perbedaannya? Ya, sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sekarang pertanyaannya, mana yang klausa dan mana yang kalimat? Yang pertama, Bapak. Yang pertama klausa, bukan, Pak. Oke, yang pertama klausa, yang kedua kalimat. Begono. Iya, Pak. Ya, sepertinya begitu, Bapak. Iya, Pak. Oke, sepertinya begono ya. Klausa yang kedua, Bapak. Tapi itu teh cuman pengucapannya aja Pak yang beda ya? Beda Iya. penggalan. Pada penggalan iya, Pak. Maaf ini Bapak lagi error ya, agak error sedikit, aneh terlalu sering nge-zoom ya. Terlalu sering kuliah online ya, PBG online jadi agak konslet sedikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa yang pertama itu klausa, yang kedua itu kalimat. Betul? Betul apa betul? Betul, Pak. Sepertinya begitu, Bapak. iya Pak, Aduh. gitu Pak. Pokoknya mah yang benar minta setuju, Pak. Naon alasana tah? Sok. Yang pertama klausa, yang kedua kalimat. Oke, saya ucapkan ulangi sekali lagi ya. Air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Sekali lagi, yang kedua, air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Apa bedanya tuh? Dua ucapan tadi. Nggak ada komanya, Pak. Ya, Jadi, koma. Iya. Yang bedainnya koma. Yup, Penggalannya, Pak. yup. Apalagi? Intonasi, Intonasinya, Pak. Oke, penggalannya tidak ada koma, intonasi, apa lagi? tanda baca, Canda baca.
Apalagi Maknanya mungkin, Pak. maknanya beda tuh, sarua. Sami, Pak, sami. Sami, Pak, maknanya. Oke ya. Jadi Anda salah besar. Jadi yang pertama itu kalimat ya, yang kedua itu klausa. Jadi antara klausa dan kalimat itu adalah satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat ya. Hanya kalau kalimat itu selain memperhatikan unsur segmental, unsur kebahasaan, ada juga unsur-unsur non segmental. Naon wae unsur segmental teh? Intonasi. Bu, mau ditanyain ke Bapak itu teh apa aja, Pak? Kumaha? Unsur segmental teh apa? Mau ditanyain barusan teh sama Mita. Atuh dah kapilaannya ku Bapak. Bapak teh Iya. bisa menerawang ya apa Iya. yang Anda tanyakan. Ya. Jadi unsur segmental itu dan ada unsur segmental dan ada unsur non segmental. Kalau unsur segmental itu hanya unsur kebahasaan saja. Misalnya air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Ya, itu kebahasannya saja. Tetapi kalau unsur non segmental, selain unsur kebahasaan, ada unsur-unsur yang lain yang mendukung kalimat itu sendiri. Ada intonasi, ada pelafalan, ada tanda baca, ya, penggunaan huruf besar. Kan ketika kita membaca sebuah cerita, kan tidak mungkin kita teh norolong macananya. Pasti kan ada seninya. Kapan kita harus memulainya, ya? Kapan kita harus berhenti? Kapan kita harus mengucapkan tinggi rendah nada yang diucapkan? Kapan harus intonasi yang tepat dan lain sebagainya. Jadi kalimat yang pertama itu adalah pernyataan yang pertama itu adalah kalimat ya. Air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Jadi selain unsur segmental, kalau kalimat ada juga unsur non segmentalnya, yaitu pelafalan, intonasi, tanda baca, penjedaan. Tetapi kalau klausa itu hanya unsur segmental saja, unsur kebahasannya saja. Ya dari segi pengucapan misalnya seperti ini. Air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Oke, paham sampai di situ? Paham. Iya, paham, Bapak. Paham. Pak, Jadi kesimpulannya bahwa klausa dan kalimat itu bisa berpola minimal sekurang-kurangnya adalah SP ya. SP, betul? iya, Pak. Oke, Iya, Pak. bisa SP, bisa SPO, bisa SPOK ya, seperti itu. Nah, sebuah kalimat itu terdiri dari beberapa klausa. Contoh misalnya, air mata anak itu menggetarkan lubuk hatiku yang paling dalam. Satu kalimat terdiri atas satu klausa. Oke ya. Contoh yang lain misalnya satu kalimat terdiri dari dua klausa. Dia menulis surat cinta di bulan Desember. Ketika ayah pulang dari Paris. Satu kalimat, dua klausa. Klausa pertama, dia sedang menulis surat cinta di bulan Desember. Klausa yang kedua, ketika ayah pulang dari Paris. Nah, jadi satu kalimat itu bisa terdiri atas satu klausa, bisa terdiri atas dua klausa, bisa terdiri atas tiga klausa. Kalau tiga klausa bagaimana, Pak? Dia menulis surat cinta di bulan Desember ketika ayah pulang dari Paris dan ibu sedang memasak spaghetti kesukaanku. Nah, itu contoh satu kalimat terdiri atas tiga klausa. Ya. Jadi sebuah kalimat itu bisa dibentuk dari beberapa klausa. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar sering disebut dengan kalimat majemuk tuh ya. Ada kalimat majemuk campuran, ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, itu biasanya terdiri dari lebih dari satu klausa. Oke, paham? Paham, Pak. Paham, Bapak. Oke, mungkin itu saja ya kegiatan pemantapan hari ini. Cukup satu soal saja. Enggak, Bapak. Bapak, iya, Bapak, Mai. Ayo, apa lagi, Pak? Ayo lagi, Pak. Seru, Pak. Oke ya, jadi ya kadek pertanyaan nomor hijinya. Oke ya, jadi satuan yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah satuan sintaksis itu tidak ya, karena hanya lebih mementingkan pada unsur kalimat saja.
Satuan morfem tidak ya, karena hanya lebih menekankan pada bentuk kata atau afiksasi. Satuan kata tidak, satuan fonem tidak, hanya pada bunyi. Berarti yang betul itu adalah D, satuan gramatikal. Ya, jawaban nomor 1 D. Nah, sekarang nomor 2, silakan kalian baca baik-baik lalu jawab pertanyaannya. Sok, tah. Orang-orang di Indonesia menyebut benda ini adalah sebagai buku, ya. Buku, teman-teman, bukan bulu, ya, tapi buku. Naon jawabannya? Pak. Bukan. Yang C B. bukan, Pak. Yang D bukan. Bukan, Pak. B bukan, Yang Pak. D, Pak. Yang D, Pak. D. Yang B bukan, Pak. B, Pak. Bervariasi Terang. sekali ya jawabannya, bervariasi. Pokoknya mah yang benar itu aku jawab itu dah. Sinyal D tidak bukan, benar ya. Yang salah D, Pak. Yang Bersama C, Pak. universal. Nya kurang kita bahas ya. Ya. Kalian tahu buku? Tahu. Tahu, Pak. Tahu, Ya. Pak. Tahu, Pak. Ya apa buku? Ya buku, Pak. Buat nulis, Pak. Untuk baca bisa dibaca. Bisa dibaca, bisa buat nulis. Buat dari kertas. Yang berlembar-lembar, Pak. Kertas terbuat dari kertas. Yang berlembar-lembar. Dengerin. Maca soal lagi nggak salah ya, sama jawabannya. Baca soal lagi nggak salah, ngomong aja jawab aja. Orang-orang di menyebut benda ini sebagai buku, ya. Padahal, coba itu hey, itunya dimatikan. Kalau nggak dilempar HP-nya. Oke, orang-orang di Indonesia menyebut benda ini sebagai buku. Padahal tidak ada hubungan penalaran antara istilah buku dengan rupa benda tersebut. Jadi tidak ada hubungannya antara nama pengucapan buku dengan benda yang sering Anda tadi ucapkan. Untuk pakai nulis, Pak, untuk pakai baca, untuk curhat-curhatan, Pak. Nah, meski demikian, orang Indonesia tetap sepakat untuk menyebutkan benda tersebut sebagai buku, bukan bola. Nah, buku yang dimaksud itu apa? Coba. Coba, buku yang dimaksud di situ apa? Bola. Buku teh bukan bola, neneng gelis, jebret. Benda, Pak. Benda, Pak, benda. Iya, tahu buku dan bola itu kata benda, ya, bukan kata sifat, bukan kata ya. Ini maksud dari buku di situ apa? Makna buku dari situ tuh apa artinya kira-kira? Coba. Berbuku-buku. Tahu nggak berbuku-buku? Ada ya Pak, ini sabuku di tangan sebuku gitu. Kesepakatan, Pak. Kubu itu. Berbuku-buku luas-luas, Pak. Kubu, mah bukan buku tapi kubu, kubu-kubu, geng-geng gitu ya. Buku, sabuku buku gitu. Bukan ya? Bahasa Sunda Bapak ih. Sabuku-buku eta mah bahasa Sunda atuh ari kamu. Buku, tahu nggak kamu teh coba angkat tangannya ke atas ya, coba lihat, buka jarinya. Nah, kan jari kamu ada 5, ada 4, ada 3. 5, Iya. Ada 5, Pak. Nah, coba lihat kamu, jari kamu kan ada buku-buku tuh. Iya, itu Iya, yang iya, buat iya, wirid. Pak. Ya, yang Iya. buat wirid itu. Nu garis-garis gitu. Tah, Luas-luas jari ya, Pak. ruas-ruas Iya, gitu, ruas-ruas jari. Kalau di pohon bambu kan ada ya buku-buku Iya. kelihatan. Tah, Iya. itu nu disebut dengan buku teh nya. Oh, bukan. Nah,
Jadi sudah paham kan? Jadi soalnya itu bukan buku alat tulis, tempat menulis, bukan kertas, bukan. Jadi buku-buku tuh maksudnya seperti itu, ruas jari ya, kemudian pohon bambu kan ada tuh buku-bukunya. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa bahasa itu mempunyai ciri dan sifat apa kira-kira? Arbiter. Arbiter, Pak. Mana suka, Pak? Arbiter. Ya arbiter jeung naon eta kan aya. Sareng konvensional. Konvensional, Pak. Sareng konvensional. Oke. Jadi jawabannya apa? C. Pak. Konvensional itu apa? Kesepakatan umum kayak adat, kebiasaan. Kalau arbiter? Mana suka, Pak? Kalau arbiter itu kesepakatan yang disepakati oleh beberapa pihak. Mana Arbiter suka? itu mana suka ya, Pak? Ya, mana suka gue gitulah ya. Iya. Saya mengucapkan ini itu ada apa? Ballpoint itu adalah pisang, ya. Ballpoint itu adalah pisang. Ya, suka-suka gue, saya ngucapin ini adalah pisang bukan ballpoint gitu ya. Tapi kan pada dasarnya bahwa bahasa itu sifatnya kan konvensional berdasarkan kesepakatan masyarakat. Jadi kita bisa mengucapkan ini itu ya tergantung masyarakat berterima atau tidak begitu ya. Nah, jadi dari kalimat di atas kira-kira peristiwa ini menunjukkan bahwa bahasa itu betul sifatnya arbiter ya. Mungkin buku yang dimaksud oleh khalayak umum itu adalah buku tulis, tetapi buku yang dimaksud di sini adalah luas jari, ruas gitu ya. Nah, lalu yang kedua, kira-kira maknanya arbiter, konvensional, atau arbiter itu bermakna? Oke, jawabannya ya, Bermakna. Bermakna, arbiter bermakna. buku itu bermakna. Ada maknanya, Pak. Iya bermakna, Pak. Oke ya, berarti buku itu bermakna ya, ada makna. Jadi setiap kata yang ada di dunia itu pasti ada namanya ya, sekecil apapun itu bendanya. Misalnya tumila, tumila kan bendanya leutiknya, ya tetap we aya artina dan maknanya. Coba benda yang paling kecil dari tumila apa kira-kira? Ada Bakteri. bakteri. Semut juga lebih kecil dari tumila, Bapak. Nyalah semut mah kecil, lebih kecil dari semut ada nggak? Ada Pak, siut. Sieur, tak bener. Sieur ya. Kalau laki-laki tahu nggak tongo? Tah tongo tahu gara laki-laki mah apa? Era metuk, Bapak. Apaan sih, Pak? Sok atil, Pak. Pasti lamun nanya ke laki pasti seuri dah. So tanyakeun ke laki-laki ya ke kaum kaum Adam. Tah tongo teh apa? Itu mah di atas 17 tahun ke atas ya. Ya. Itu binatang juga, tongo itu ya. Jadi semua kata itu pasti ada maknanya ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah D, bahasa sifatnya Bapak arbiter. maaf, boleh nggak Bapak jawabannya di bold gitu, Pak? Nanti kan di-share gitu buat dibaca-baca lagi. Iya, Pak. Dengan Boleh nggak, Pak? Punten, Pak, punten. mangga. Nuhun, Bapak. Kieu. Tadi teh Aneh sih, Pak. Pak, satuan D, Pak. gramatik. Nah, itu, Pak. Kasih merah aja, Pak. Oke, di mana merahnya? Itu, Bapak. Itu Pak, yang bentuknya pensil, Pak. Nah, itu. Bapak mau pura-pura. Di bapak mah lain pensil ya teh, ieu. Habis lo ya, Pak. Stabil. Kieu. Sip. Nya. Tah. Oke. Coba sifat bahasa teh ada apa aja? Sifat dan ciri bahasa. Manusia dan binatang itu membedakannya adalah bahasa. Betul nggak? Bangga? Betul nggak? Betul. Pernah kamu lihat binatang berbahasa? Belum Enggak, pernah, Pak. Pak. Belum pernah ya? Berarti itu yang membedakannya. Kalau ada binatang yang berbahasa, berarti kamu itu sendiri gitu.
Ya. Jadi yang membedakan antara manusia dengan binatang itu adalah bahasa. Ya, kalau misalnya pernah Anda lihat burung beo ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, itu bukan bahasa, tetapi itu adalah peniruan ya, bahasa yang diucapkan secara berulang-ulang sehingga terjadi peniruan. Si burung itu belum tahu makna dari apa yang diucapkannya itu, dia bisa paham atau enggak tahu gitu ya. Oke, ciri bahasa itu ada 14. Apa saja? Pertama, bahasa itu bersistem. Semua bahasa yang ada di dunia itu bersistem. Baik itu bahasa Sunda, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pasti bersistem. Ya. Mulai dari sistem yang paling rendah sampai sistem yang paling tinggi. Kemudian bahasa itu bersifat lambang. Ya, lambang-lambang bahasa. Ada A, I, U, A, B, C, D, itu lambang bahasa. Kemudian bahasa itu bersifat bunyi. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ya. Kemudian yang keempat, bahasa itu sifatnya arbiter, mana suka, suka-suka gue, ya. Kemudian sifat bahasa itu bermakna. Semua bahasa yang ada di dunia, baik itu bahasa apapun, itu pasti bermakna, memiliki arti, ya. Kemudian keenam, bahasa itu sifatnya konvensional, berdasarkan kesepakatan masyarakat, ya. Kemudian yang ketujuh itu bahasa itu unik, ya, memiliki keunikan masing-masing. Coba Anda perhatikan, lihat huruf katakana, ya, lihat huruf bahasa Arab, lihat huruf bahasa Cina, itu kan aneh-aneh tapi bisa dipahami dan dimengerti oleh manusia itu sendiri. Kemudian 8, sifat bahasa itu universal, ya, pasti yang namanya bahasa, baik itu bahasa apapun ada di dunia, pasti ada keuniversalannya, ada vokalnya, ada konsonannya, ya. Kemudian bahasa itu sifatnya produktif, ya, produktif. Jadi dari beberapa huruf itu bisa menjadi beberapa kata yang memiliki arti atau memiliki makna. Misalnya Rita, dari R-I-T-A, kira-kira apa saja tuh bisa membentuk kata yang lain. Rita, R-I-T-A, apalagi Arit. tari, apa? Arit. Tari, tari bisa. Tari. Tai bisa ya. Tari. Tari, Tari. Apa? Tari. Nah itu, tai juga kan bisa. Tai itu kan seonggok. Aduh. Ya, jadi produktif. Jadi beberapa huruf itu bisa menghasilkan beberapa kata ya. Jadi tinggal dirubah pola-polanya seperti itu. Kemudian 10 ciri bahasa itu bervariasi ya, ada variasi bahasa atau mungkin sering disebut dengan ragam bahasa. Kan ada dialek ya, ada idiolek, ada ragam bahasa pasar, ada ragam bahasa mahasiswa, ada ragam bahasa dosen, ada ragam bahasa tukang beca. Pasti ragam bahasa masyarakat atau profesi itu memiliki karakteristik masing-masing gitu ya. Lalu bahasa itu sifatnya dinamis ya, tidak ada bahasa yang sifatnya statis. Pasti bahasa itu pasti akan mengalami terus perubahan. Karena pada dasarnya manusia juga berubah ya, kehidupan juga berubah. Makanya mungkin sering Anda pernah dengar ada pergeseran makna, perubahan makna, karena bahasa itu sifatnya dinamis gitu ya. Lalu bahasa itu manusiawi ya. Manusia itu ya yang manusiawi itu ya, bahasa itu milik manusia, binatang itu tidak memiliki bahasa. Bahasa binatang itu memiliki insting gitu ya, bukan bahasa. Yang terakhir, bahasa itu apa ya? Cirinya mati. Semua bahasa yang ada di dunia itu pasti suatu saat akan mati, ya. Contoh misalnya bahasa Sanskerta itu mati ya sampai sekarang. Kemudian bahasa Sunda kemungkinan besar juga bahasa Sunda 10 atau 20 tahun yang akan datang bisa saja mati kalau sudah tidak digunakan lagi orang Sunda itu sendiri. Ini berdasarkan sebuah riset, hanya sekitar 30% masyarakat Jawa Barat yang menggunakan bahasa Sunda. Selebihnya mereka menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pertama. Ya mungkin Anda bisa lihatlah di tetangga-tetangga Anda kan, anak-anak kecil itu udah bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia. Di sini ada bahasa pertamanya bahasa Inggris. Enggak, Pak. Bukan aku, Pak. Oh iya, berarti bahasa Inggris itu sebagai bahasa ketiga ya. Nah, jadi itu ya, ciri dan sifat bahasa itu ada 13, mulai dari sistem sampai pada bahasa itu pasti akan mati. Oke.
Kalian percaya bahasa itu akan mati? Percaya, Pak. Saya, Pak. Pak. Enggak, Ya, Pak. enggak. Ya Allah sih, enggak mati. Enggak percaya. Kan bahasa Indonesia bahasa ini, Pak. Bahasa nasional, jadi nggak akan mati. Cek saha kamu mah. Bisa kan sekarang semuanya sudah menggunakan bahasa Inggris gitu ya. HP aja gadget itu udah pakai bahasa Inggris. Mungkin bisa jadi nanti 50 tahun ke depan itu ada bahasa global yaitu menggunakan bahasa Inggris, bahasa yang sudah menguasai politik secara global, kemudian bahasa yang sudah menguasai ekonomi, ya bisa jadi bahasa yang paling kuat itu adalah bahasa Inggris. Kemungkinan kan seperti itu. Jadi ya namanya makhluk yang ada di dunia itu pasti pada dasarnya kan akan mati, ya termasuk bahasa juga pasti akan mati. Kita juga manusia pasti akan mati gitu. Jadi tidak ada yang abadi ya, termasuk juga bahasa pasti akan mati. Luar biasa ya, tolong dicatat. Oke. Jadi ada 13 ya ciri bahasa, sudah paham semua ya? Oke, kita kembali ke nomor 3. Silakan dibaca, lalu dijawab pertanyaannya. So. Yang D, Pak. Hah? Yang mana? Jawabannya D bukan, Pak. D, 31. bukan. Yang D, Pak. Yang D. Jawabannya D. Hari baru pukul 7 pagi. Pagi hari yang cerah itu dikejutkan oleh pekikan keras seorang wanita. Kalau pekikan tuh kayak gimana sih? Pekikan, Kayak teriakan gitu, Pak. teriakan yang mengekik gitu ya, teriakan yang Jelengking gitu, Pak. Tah Sundana. Melengking. gitu aja. Golombrang kayak gitu. Kita mah panci anu murang ti luhur. Ya, jadi pagi hari yang cerah itu dikejutkan oleh pekikan keras seorang wanita, ya. Kemudian ternyata ada mobil menabrak seorang nenek, ya. Kemudian kedua, mobil yang dikendarai pemuda itu melarikan diri tanpa menghiraukan korbannya. Bahwa terjadi tablak lari ya yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap nenek yang sudah tua. Ya, pasti yang namanya nenek pasti sudah tua ya. Oke, berarti jawabannya ya. Dodo. D. D, Pak. Pala linter ya, gini baru daktenya. Ini ada pertanyaan gampangnya. Oke. Oke, nomor 4 silakan. Ini teksnya lumayan cukup panjang dan ngahaleuang. Silakan Anda baca secara seksama. Kira-kira karakter tokoh gadis tersebut memiliki bawaannya, karakter tokohnya bagaimana? Ada ya enggak gadis yang kayak gini di dalam dunia realita? Jawabannya D bukan, Pak. Tegas. D, Tegas. Pak. Tegas, buktinya dia berani meminta putri raja untuk belajar sesuatu. Oke, tegas buktinya dia berani meminta putra raja untuk belajar sesuatu. Iya, betul ya. Karena ini namanya juga cerita fiksi, pasti bisa-bisa aja. Tapi kalau dalam dunia realita kayaknya agak susah ya. Kalau ada cewek yang kayak gini ya. Udah punah ya, Pak ya? Baper gitu, Pak. Gampang ya. Gampang Ya. lulus gitu ya, Pak. Gitu. Ningali raja, wah ya ningali raja mah boro-boronya menyuruh gitu. Ya jalani aja gitu ya. Oke ya, jadi dari penggalan fiksi di atas, cerita di atas bahwa sosok karakter tokoh gadis ini memiliki ketegasan, ya keberanian, walaupun dia dari kalangan menengah, ya dari kalangan bawah,
dia tidak memandang bahwa pacarnya itu adalah seorang putra raja, tetapi kalau dia menganggap menjadi seorang anak raja itu tidak boleh tidak boleh menak gitu, tetap dia harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Jadi jawabannya itu D, betul. Tegas, buktinya dia berani meminta putra raja untuk belajar sesuatu. Oke, jawabannya. Oke, Mang Cirian dulu. Oke, nomor 5. Silahkan. Intraksional bukan, Pak? Iya, Fungsi intraksional. Fungsi intraksional yang E. Intraksional. Apa intraksional itu? Interaksi. Melakukan kegiatan, Pak, untuk melakukan kegiatan. Interaksional, interaksi. Iya. Oke. Kegiatan, berkegiatan. Oke, jawabannya betul ya. Betul salahnya gitu ya. Bukan Pak. Instrumental. Udah ngejawab keras Betul. salah deh. Tapi betul Bermain salahnya. Jadi ada 11 fungsi bahasa Indonesia. Ada fungsi informasi ya, fungsi adaptasi, fungsi adaptasi itu sama dengan fungsi integrasi, ada fungsi interasional, kemudian ada fungsi imajinatif, ada fungsi regulasi, ekspresi diri, kontrol sosial, heuristik, instrumental, representasional, sampai terakhir itu adalah personal. Jadi kalian harus tahu ya ciri-ciri bahasa Indonesia itu. Masa udah 25 tahun jadi orang Indonesia, belajar bahasa Indonesia tidak tahu fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Oke. Informasi itu adalah memberikan informasi atau menyampaikan informasi. Kemudian adaptasi itu bisa berbaur dengan masyarakat ya, bisa beradaptasi di lingkungan sekitar. Lalu interaksional itu bisa berinteraksi ya, memantapkan keberlangsungan komunikasi. Lalu ada imajinatif itu lebih menekankan pada gagasan, ide, hayalan gitu ya. Kemudian regulasi itu lebih menekankan pada aturan ya, mengawasi dan mengendalikan. Nah itu kemudian ekspresi diri itu lebih mencurahkan perasaan. Kemudian kontrol sosial itu mempengaruhi sikap. Bagaimanapun juga kita berada di lingkungan masyarakat harus bisa mengontrol, terutama dalam mengontrol berkomunikasi ataupun berbahasa. Kemudian heuristik itu menggali pengetahuan dengan pertanyaan-pertanyaan ya, kita bisa menggali pengetahuan apa yang kita inginkan. Dan instrumental itu melayani kebutuhan manusia. Representasional itu lebih ke membuat semacam pernyataan ya, atau membuat sebuah fakta gitu ya. Personal itu lebih pada mengungkapkan diri ya, oleh diri sendiri. Misalnya aku ini begini, aku ini. Nah, kira-kira dari soal di atas itu jawabannya apa? Yang D, Pak, regulatoris. Ah, pinter pisannya udah tadi disebutin. Oke. Nomor 6. Tah. Pelafalan yang tidak benar, yang mana? A. A, Pak. A. Harusnya Kenapa LCD. A salah? Karena Di, bukan di, Indonesia, D-nya Pak. bukan di. Nah, Iya, namanya LCD. Bahasa Inggris, Pak. Oh, sih. LCD. LCD, Pak. Harusnya LCD, LCD Pak. harusnya, Pak. Kan ini bahasa Inggris. LCD gitu. Oh, yang tidak benar. Yang tidak. Pelafalan yang tidak benar. Ini kan Ini LCD bukannya betul. Indonesia, Pak. Hah? Bukan Indonesia, Ini Pak. Indonesia. Nya sok nu Indonesia nu mana?
BCD B Pak. B, C, D, E. Nah, B, C, D, E. Iya, Yang A. maksudnya kan ini pelafalan yang tidak benar yang mana? Kalau LCD memang LCD itu dari bahasa B, Inggris. Pak. B bukan, Eh, Pak. Yang D, kaki-nya harus. Q-nya kan. Ya. KPUD betul kan? K, P, U, D. Betul kan? D. Pelafalannya begitu. Pelafalan. B, Pak, B. B, B, I, S, T, N. Betul kan? bebek, Pak, bebek. Yang B, Pak. Yang K kayak Q harusnya Harusnya Q, KN. iya Pak. Q, MTQ berarti ya. Harusnya MTQ gitu ya. Dari Manyun. MTQ gitu. Oh my God. Kebayang. Bapak ini jadi makin seru, Pak. Lanjutin, Pak. Aduh, ini baru 2 halaman lagi. Aduh, Ayo, Bapak Pak, rek mandi ke sore. Jangan, Pak. Jadi seru, Pak. Kalau Bapak yang mengajarkan itu nggak bosen, Pak. Serius deh. Aduh. Mandinya di rapel, Pak. Aduh, Bapak sampai kangesangan gitu. Aduh, Jing deui, Pak. Tekengin santen-santen nih, Bakna. isi asup anginnya. Oke ya, jadi pelafalan yang tidak benar itu adalah MTQ. Harusnya MTQ. MTQ. Bari Manyun dah, MTQ gitu. Kalau LCD betul karena memang bahasa Inggris kan LCD, tidak mungkin LCD atau LCD kan tidak mungkin ya karena berasal dari bahasa Inggris. KPUD juga kan ini bahasa Indonesia, betul pengucapannya KPUD. ISTN betul ISTN, KKM betul KKM. Jadi yang salah itu MTQ. Oke, jawabannya B. Oke. Nah, ini nomor 7. Sok, tah, puisi. C. 1 dan 3, Pak. C. 1 dan 5. Oke. C. Jawabannya betul ya. Jawabannya 1 dan 3. Pak. Dengarkan. Personifikasi. oke. Nomor 1 itu majas apa? Personifikasi. Mengusir, dengarkan. Angin mengusir batang. Personifikasi itu apa? Seolah seperti manusia. Ya, Benda benda mati. seperti menyerupai manusia. Benda mati yang bergerak seperti menyerupai manusia ya. Dengarkan angin menyiur batang-batang padi. Yes ya. Kemudian sebelum matahari terbenam. Kalau sebelum matahari terbenam ini termasuk majas atau tidak ya? Enggak, itu mah asli. Bukan Pak, demokrasi. Maknanya Tidak sama. ya, ini mah original ya, ini mah asli ya. Karena sebetulnya, Pak, aduh, Bapak, makna sebetulnya itu mah. Dengarkan senandung di balik jendela. Dengarkan senandung di balik jendela. Ini termasuk apa nih? Dengarkan senandung di balik jendela. Dengarkan senandung di balik jendela. Kita kira-kira kalau di balik jendela ada suara apa gitu bersenandung? Burung. Angin. Burung, angin. Awan burung, benar, Pak. Ada angin, ada burung ya, ada entog, Toang, Pak. toang gitu ya. Ayam gitu Tapi ya. jagoan bisa bersenandung entong. Coba kumaha lamun entok bersenandung kumaha coba suarana. Duh, hariring pangnepikeun salam kuring gitu. Bapak, Gitu. Eta ya udah Bapak. eta geus mirip. Oke ya. Kemudian rumah kecil bukanlah pintu pagarku. Apa nih? Rumah kecil Pertanyaan juga, itu Pak. lebih ke Rumah majas kecil juga sih. bukanlah pintu pagarku. Personifikasi. Enggak ya, Pak. Iya, rumah Yang kecil merendahkan untuk meninggikan teh naon geuning? lintotes Bukan. pers- Eufemisme ya. feminisme. Eufemisme. Jadi silahkan berkunjunglah ke gubuk kami. Padahal mah lain gubuknya. Padahal mah tinggal Dong, Bumi Nate. silahkan berkunjunglah ke gubuk kami. Padahal mah bukan gubuk, kandang ayam.
Kemudian angin datang mengantarkan berita. Oh ya, nah ini termasuk personifikasi. Jadi Satu dan 5. berarti 1 dan 5. 1 dan 5. Jawabannya A ya. Iya. Nah, karena kalau di SD itu kan majas yang sudah diajarkan di sekolah ya, terutama dari kelas 3, 4, 5, 6 itu kan kebanyakan majas perbandingan ya. Majas personifikasi, majas hiperbola, majas metafora. Jadi walaupun kita tahu bahwa ada 4 jenis majas ya. Ada majas perbandingan, ada majas pertautan, ada majas sindiran, dan ada majas pertentangan. Tapi untuk di tingkat SD lebih menekankan pada majas perbandingan saja ya, begitu. Oke. Aduh, ya. Oke, nomor 8. So, nah. Kira-kira mana nih? Yang kecuali ya, Pak. Ya, D ya, Pak. kecuali. Yang D bukan, Pak. Coba kira-kira yang mana? Yang B. Kenapa jawabannya D, kecuali? So. Karena ada sesuai dengan tuntutan dan kemauan guru. Ya gitu, Pak. Kalau dia ada kayak paksaan untuk sesuai kemauan guru. Nah gitu kayaknya, Pak. Ya kumaha atau menceritakan kembali kumaha coba kalau keinginan. Kan harus sesuai dengan tuntutan dan kemauan guru. Gitu. Kan nggak mungkin menceritakannya ngayayai atau ngawak-wak gitu ya. Pasti kan menggunakan bahasa yang sesuai ya. Kan rata-rata kan guru pasti menuntutnya seperti itu ya. Nggak mungkin guru teh menuntutnya macam-macam gitu. Menceritakan sampai lari-lari gitu kan nggak mungkin. Berarti yang B. B apa Mungkin, ya? Pak. Ada bahasa lingkungan. Coba dibaca deh kalimatnya. Setiap siswa memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda dan bervariasi. Oke. Agar perkembangan bahasa siswa berkembang secara optimal, maka guru perlu melakukan. Nah, kan? Maka guru perlu melakukan hal-hal berikut kecuali. Coba dari bawah dulu. Memberikan rangsangan, ya, tahu si anak pertanyaan ya. Naon eta? Naon eta, Pak? Naon eta juga di TikTok wae. Naon eta? Memberikan rangsangan dan koreksi bahasa siswa dalam bentuk diskusi dan komunikasi bebas ya. Jadi anak guru memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan kepada siswa sehingga siswa bisa menjawab dan berdiskusi dengan siswa yang lain. Kemudian melatih siswa melakukan pengulangan, menceritakan kembali. Kan ini sering dilakukan oleh teman-teman ya sebagai seorang guru ketika anak-anak sudah belajar misalnya mengamati sebuah benda, melakukan pengamatan, membaca sebuah teks, pasti ujung-ujungnya adalah menceritakan kembali kan sesuai dengan keinginan harapan siswa atau harapan guru, misalnya menceritakan kembali dengan bahasa sendiri, dengan kalimat yang efektif ya, dengan runtutan kalimat yang benar, kan seperti itu. Kemudian mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Nah, itu jadi guru berusaha untuk menciptakan teknik dan strategi yang efektif bagaimana meningkatkan potensi dan kemampuan anak. Kan strategi berbicara itu banyak, ada bertelepon, menceritakan pengalaman pribadi, ya, kemudian menceritakan pengalaman orang lain. Nah, itu beberapa metode atau strategi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau berkomunikasi anak. Kemudian melakukan pengembangan bahasa siswa dengan menambahkan perbenaran kata bahasa lingkungan yang terpilih secara tepat dan benar oleh guru. Nah, ini salah satu juga yang dilakukan oleh guru, yaitu misalnya dengan anak-anak mengobservasi suatu tempat, mungkin dia banyak mendapatkan kosakata ya,
kata-kata tertentu sesuai dengan lingkungan yang diobservasinya. Kemudian yang A, menyediakan sarana perkembangan bahasa seperti buku-buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain hendaknya di sekolah maupun di rumah. Kira-kira mana nih yang bukan? Yang A bukan, Pak. Apa? Yang Apa? yang Apa? A, ya, betul. Jawabannya adalah A. Aduh, ya. Oke. Nomor 9. Penggunaan huruf kapital pada paragraf tersebut yang tepat terdapat pada kalimat keberapa? Harusnya yang pertama ya, Pak. Hah? Harusnya kalimat yang pertama, Persija dan Persib. Harus besar. Yang apa? Harus besar itu ya, Pak. Persija, Persib. Gitu. Kecil itu Cuma mah. pada kalimat pertama, Pak. Tapi yang tepat itu ya Pak ya pilihannya. Iya. Penggunaan Tapi huruf nggak kapital. ada. Keduanya. Kayak kedua gitu Pak. Kayak nggak ada ya? Iya. Enggak. Penggunaan huruf kapital pada paragraf tersebut yang tepat terdapat pada pertandingan Persija dan Persib berakhir seri. Nah, Persib dan Persija ini harusnya huruf kapital, Kapital ya. besar, iya. Karena ini nama sebuah klub ya, otomatis harus huruf besar. Kemudian karena di sini penulisannya berarti salah. Hal itu membuat para pendukungnya kecewa. Ya, para pendukung menginginkan idolanya menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Akan tetapi dalam permainan pasti ada kalah dan menang. Ya mana nu benar kira-kiranya? Penggunaan huruf kapital nggak ada ya? Nggak Yang- ada. Yang betul yang Yang Kapital ketiga. semu atau yang awal Kalau yang harus menggunakan huruf kapital, pertanyaannya pasti kalimat pertama ya, Pak. ya betul Persija dan Persib. Tapi karena ini soalnya saya yang mengalami kesalahan ya, jadi Bonus ya, Pak. nggak apa, buat apa bonus-bonusan. Jadi jadi nggak ada yang benar ini mah ya. Ya yang paling yang kalimat kedua, ketiga, keempat paling itu penggunaan huruf kapital di awal kalimat ya. Itu doang. Ya, oke gitu aja lah ya. Ya. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Jawabannya nggak ada yang benar, tapi kalau ini benarnya nih, misalnya saya rubah ya. Nah ini. Jadi jawabannya itu yang A. Begini ya? Iya, Pak. Oke. Nih, nomor 10. Gampang ini mah. C bukan. Apa jawabannya? C Pak. C, Pak. C bukan, Pak. C, Pak. Ya. Ya, sejak lama ya kadang-kadang misalnya sagu makanan pokok masyarakat, jagung makanan pokok masyarakat Madura, serta singkong, talas, sederet bahan pangan lain sebagai makanan pokok bagi sekelompok suku bangsa tertentu. Ubi jalar juga termasuk sumber makanan bangsa Indonesia. Ini bahan pokok yang sering kalian makan pasti nasi ya, nggak mungkin ya kalian makan ubi gitu ya, jarang ya, setahun Iya, itu Pak. paling berapa kali ya. Singkong komo talus semuanya jika jarang pisan makan talus. Oke, jawabannya yang C. C. Tuh. C. Oke, nomor 11. Silahkan.
Yang B bukan, Pak. Oke, jawabannya B. B, betul ya. Stroke dapat menyebabkan kelumpuhan pada anggota tubuh ya, bisa kelumpuhan seluruhnya, bisa kelumpuhan sebagian. Kalau ya, stroke ringan, stroke berat kan seperti itu. Oke, nomor 12. Apa nomor 12? A bukan, Pak. Bukan, Pak. B, Oke, Pak. apa? A. Oke, kalau B itu Ani bapaknya bekerja di bank. Nah, ini kan kalimatnya tidak efektif ya. Iya, harusnya Harusnya Bapak Ani. Bapaknya Ani. Bapak Ani bekerja di bank. Banknya harusnya huruf kecil ya. Karena hanya nama banknya saja, kecuali disandingkan dengan Bank Danamon, Bank UPI, ya, Bank BNI dan Bangkong itu huruf besar. Kemudian C, salahnya apa ini C? Cuma ya. Cuma ini tidak baku ya. Hanya dia yang selalu ada dalam pikirannya. Cie, ya. Kemudian yang D, dia punya anak sudah duduk di kelas 2 SD. Harusnya dia mempunyai anak yang sudah duduk di kelas 2 SD. Iya. Yang E apa yang E salah? Ia lempar. harusnya ia melempar. Boleh ya, ia melempar anjing gila. Lempar. Oke, boleh nggak kalau saya ganti ia menggigit anjing gila? Boleh. Tapi Pak, kalau bisa Ia menggigit anjing gila yang lewat di depan rumahnya. Jangan-jangan yang gila itu dia, bukan anjingnya. kebalik ya Pak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman misalnya dikejar anjing ya, terus teman-teman digigit gitu ya, kakinya, jangan khawatir, gigit aja anjing itu sama teman-teman. Jadi nanti teman-teman saling menggigit dengan anjing gitu ya. Ya Allah. Ya, baik. Itu pengalaman saya benar waktu SD saya dikejar-kejar anjing ya. Saya langsung balik aja ngejar anjing itu ya. Ternyata anjingnya malah takut sama saya gitu. Oke. Bapak mau Ya. ada pertanyaan, Pak. Kalau yang betul itu mempersilahkan atau mempersilakan sih, Pak? Apa? Mempersilahkan, terus tapi ada juga yang mempersilakan. Itu kan ada kata yang betul itu sila atau sila. Silahkan kan Pak. Silahkan. Kata dasarnya apa? Silahkan. Silahkan. Silah itu sila. Kalau sila itu Sunda ya? Iya Pak. Sila. Mempersilakan atau mempersilahkan. Mungkin teman-teman bisa lihat di kata dasarnya. Kata dasarnya sila atau silah. Ya. Kalau silah, apakah itu termasuk bahasa Indonesia atau bahasa Sunda kira-kira? Mempersilakan. Coba lihat di Google. Yang baku yang mana? Sila atau silah? Sila. Mempersila ya. Mempersilakan. Betul? Iya, Pak. Sila berarti ya? Ya, Bapak. Terima kasih. Oke, jadi kalau silah mempersilahkan itu mungkin lebih ke bahasa Sunda ya, tapi kalau sila itu bahasa Indonesia. Sama seperti yang betul itu menyontek atau mencontek? Menyontek ya, Pak ya? Karena lebur gitu kalau nggak salah, Pak. C itu ya, Pak? Iya. Jadi karena kata dasarnya bukan contek, tapi sontek.
Ya, imbuhan me bertemu dengan s pasti luluh kan, lebur. Menjadi menyontek, bukan mencontek. Ya. Ya baik Pak, terima kasih. Kalau koordinasi menjadi apa? Mengordinasikan gitu Pak, mengordinasi. Mengkoordinasi. Koordinasi. Koordinasi. Karena K-nya luluh kan? Berarti Mengordinasikan. Mengordinasikan. Ya sama seperti pesona, memesona, bukan mempesona. Ya. Nah, tapi ada yang tidak luluh apa coba? Mempunyai. So, mempunyai luluh tidak? Tidak, Pak. Tidak ya Pak. Ya, padahal kan kita tahu aturannya imbuhan me akan luluh bertemu dengan huruf K, T, S, P. Tapi punya itu tidak luluh. Tetap saja katanya mempunyai bukan memunyai. Ya, mungkin ini kekecualian atau mungkin kalau kita lihat dari historis ya, dari etimologi bahwa kata punya itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya empunya. Yang empunya itu artinya kepunyaan atau kepemilikan. Jadi kalau kita lihat peleburannya lebih luluhnya ke katanya sih kalau menurut buku di sintaksis itu. Jadi tetap saja bahwa punya itu tidak luluh. Jadi yang luluhnya itu yang nya kalau dalam bahasa Jawanya menjadi mempunyai. Nah, ini kekecualian ya, teman-teman. Jadi mengkoordinasi itu sering ya kita gunakan. Mungkin teman-teman sering mengucapkan mengkoordinasi, padahal itu kan sebenarnya luluh ya, mengkoordinasi seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Oke, kemudian nomor 13. Yang B bukan, Pak. Yang? C. B. Salah satu kriteria bahan pembelajaran. Yang C bukan Pak. Yang C, Pak. Kejiwaan siswa. Kesesuaian. Yang dimaksud dengan kesesuaian adalah sesuai dengan tingkat usia ya, perkembangan dan kejiwaan siswa dan lingkungan siswa. Berarti yang jawabannya yang C. C. Oke. Kemudian 14. Aku berusaha menenangkan. Bukan Pak. Tetap menangis. Aku punya seorang adik, dia masih bayi. Waktu itu ibu sedang berbelanja. Oke, sorry ya. Tahan dulu. Nah, teman-teman. Dengar, Pak, suaranya. Pak, masih di mute. Unmute. Oke, ini adikku kira-kira usianya berapa tahun ini? Masih bayi, Pak. Atau bayi mama mungkin dia bukan adik yang ini, akunya. Oh, aku. SD, Pak, kali, Pak. SD ya. Iya. Gak mungkin digendongnya.
takut jatuh ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang ya, aku berusaha menenangkan tetapi dia tetap Yang Pak. Iya. Oke. Nomor 15. Silakan dibaca. Oke. Puisi, perhatikan puisi berikut. Kira-kira makna dari puisi di atas apa? Antara B sama C ya, Pak. Antara B dan C. Oke, nah ini kadang begini ya. Kalau pertanyaan tentang puisi pasti nanti ujung-ujungnya interpretasi ya. Setiap orang kan punya interpretasi pemaknaan terhadap puisi yang berbeda-beda. Mungkin ya teman-teman harus membaca secara seksama ya. Kira-kira ini puisinya puisi tentang apa? Walaupun puisinya salju, tetapi ini penuh dengan makna. Kita baca secara sesama. Kemanakah pergi mencari matahari ketika salju turun, pohon kehilangan daun? Kemanakah jalan mencari lindungan ketika tubuh kuyup dan pintu tertutup? Kemanakah lari mencari api ketika bara hati padam? Tak berarti kemanakah lari selain mencuci diri. Nah, ya Pak. kalau kita maknai secara keseluruhan, bahwa puisi karya Wingkarjo ini lebih pada puisi religius ya. Iya. Puisi religius. Jadi contoh misalnya kemanakah lari selain mencuci diri. Itu kan Pada Maha Pencipta. ya, jadi ketika kita menghadapi suatu persoalan, musibah dan lain sebagainya, ya kita harus tabah ya, kita harus kuat, kita harus bertawakal, bertaubat. Barangkali musibah itu adalah perbuatan kita yang sudah dilakukan kepada orang lain yang tidak sesuai gitu. Nah, jadi kalau kita baca dari puisi tersebut, kira-kira yang paling mendekati maknanya yang mana? Dodol. Yang D. Oh ya, betul. Dodol Garut ya. Ketika permohonan kita tidak dikabulkan, Allah kita harus bertobat ya. Begitu ya. Jawabannya yang D, betul. Iya, Pak. Kemudian yang 16, silahkan. Imbuhan ter yang bermakna paling. Anissa yang terpandai di kelasnya. Yang C, Pak. Jawabannya C ya. Anissa anak terpandai di kelasnya. Kalau mudah tertawa, apa artinya? Mudah tertawa. Sedikit-sedikit ketawa dia mah. Sedikit-sedikit ketawa. Sedikit-sedikit. Humoris. Apa kira-kira? Apa? Enggak sih Pak, bukan paling dia mah. Kalau mudah tertawa. Bukan. Kira-kira apa? Murah senyum. Someah. Ramah ya. Inti nama someah lah, udahlah eta cukup. Betul. Ya, bisa mengartikan dengan Indonesia. Ya, eta Pak. Jadi mudah tertawa itu saeutik-saeutik tertawa, sedikit-sedikit tertawa, teu kaopnya maneh-mah ningali ieu geus ceuri-ceuri gitu jiga nu ieu. Tah, jadi mudah tertawa itu artinya sering. Sering ya atau intensitas. Sering tertawa, sedikit-sedikit tertawa gitu ya. Oke, kalau kesulitan mudah teratasi maknanya apa? Teratasi.
maknanya? Bisa diselesaikan. Bisa Terselesaikan. diatasi. Ya, terasati udah selesai makna teh arti ya. Cuma makna imbuhan teratasi. Dapat diatasi gitu, Pak. Dapat diatasi, betul ya. Oke, bukunya kemarin terbawa saya. Terbawa artinya apa? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Sengaja ya. Jadi pertanyaan nomor 16 itu jawabannya paling itu adalah Anissa anak terpandai di kelasnya. Berarti jawabannya C. Oke, kemudian, nah ini, kira-kira apa nih? Yang Interaksional. interaksional. Oke, gampang ya, interaksional. Nah ini, kemudian nomor 18. Para siswa bukan ya, Pak? B bukan, Pak? Memiliki teman pengguna narkoba. Jadi Para siswa, Pak. para siswa yang memiliki pengguna narkoba hendaknya waspada. Ini pola kalimatnya apa? Subjek, predikat, keterangan ya, Pak? Mana keterangannya? SPOK kan, Pak? Waspada. Masa SPOK? Apa coba? Para siswa yang memiliki ini ya, harusnya ini pakai yang. Nih, sok. Oh, yang B deh, Pak, kayaknya. Soalnya keterangan subjek ya. Oke, keterangan subjek ya. Berarti ini polanya SP. Para siswa yang memiliki teman pengguna narkoba hendaknya waspada. Ya. Itu SP. Para siswa yang memiliki teman pengguna narkoba, subjek, hendaknya waspada predikat. Jadi ini predikat yang mengalami perluasan. Ya. Tadinya kalimatnya seperti ini. Para siswa hendaknya waspada. Nah, karena mengalami perluasan, jadi si subjeknya ditambah perluasan. Para siswa yang memiliki teman pengguna narkoba hendaknya waspada. Jadi para siswa ini adalah subjek yang mengalami perluasan. Nah, perluasannya adalah yang memiliki itu predikat, teman pengguna narkoba itu adalah objek. Jadi subjek yang mengalami perluasan, perluasannya adalah predikat dan objek ya. Jadi frase yang menyatakan keterangan subjek dalam kalimat adalah yang B, yang memiliki teman pengguna narkoba. Narkoba itu apa artinya? Narkotika dan obat terlarang ya, Pak? Bukan, narikan kolor batur. Hai. Narkoba, narikan kolor baturnya. Ada yang suka seperti ini? Bapak Mai. Kabayangnya, aduh, tekawap ningali aya lalaki pakai kolor ditarik. Sok nomor 19. Ide pokok paragraf tersebut adalah Udah kan, Pak, yang tadi ini? Ya, sama ya. Alhamdulillah. Nomor 20. Ini teks pidato. Kira-kira urutan yang pertama apa dulu? 4. 4. 2 dulu atau 4 dulu ya, Pak? 2 dulu, Pak. 2 dulu. 2 dulu. 2, Yang terhormat. 2. 24. 24. 3. 51. 24, 3, 51. 24, 3, 51. Oke ya. Yes.
Berarti yang terhormat Bapak Ibu guru serta rekan-rekan kelas 6 yang sangat saya cintai. Kemudian pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita diberikan kesehatan. Kemudian 3, bumi ini semakin tua. Bencana dapat terjadi di mana saja. Setahun yang lalu gempa bumi menimpa Yogyakarta bagian selatan. 2, 4, 3, 5, 1. Menghadapi bencana yang terkadang di luar perkiraan, satu kunci, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Ini singkat kieunya pidato teh. Enak banget. Oke. Nomor 20. Oke. Ini jawabannya B ya. Nomor 21. Aduh, panjang kieu ya, kumaha di skip atau dibaca nih? Baca, Pak. Oke, sok baca dulu. Apa jawabannya? Lain kandang, lain belalang. Lain kadang, lain belalang, lain ikannya. Yang D. Yang D. Kalau yang A artinya apa? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sama rata gitu. Sama rata gitu, Pak. Adil. Jadi adil. Sama rata gitunya adil. Atau tidak memandang status sosial. Ada kalanya buah itu jatuh dari pohonnya. Ada kalanya Beda dengan kayak itu. apa nih? Ada kalanya buah itu jatuh jauh dari pohonnya. Berbeda sifat, Pak. Ya walaupun satu keluarga aya we nu kacing calang berenya gitu. Istilah kasar maya. Sifat seseorang tidak selalu sama dengan orang tuanya gitu ya. Gitu. Tangan menjenjang laku pikul. Apa nih? Siapa yang melakukan, dia yang menanggung akibatnya gitulah. Oke, udah mah tangan perjuangan yang luar biasa ya. Jadi sangat berat. Kemudian lain padang, lain ilalang, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Artinya apa? Berbeda. Ya, beda tempat, beda aturan Beda-beda gitu, Pak. intinya. Dari satu tempat ke tempat yang lain itu berbeda. Ya, setiap tempat memiliki aturan adat istiadat yang berbeda-beda. Oke, berarti jawabannya D. Bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Apa ini? Tidak tahu arah. Tidak tahu, bimbang. Galau gitu ya ceritanya. Iya. Galau gitu ya. Dilema. Kamu bagai anak ayam kehilangan induknya. Senang gitu. Oke, 22. Belajar. Morfem kan, Pak? Ya. Morfem terikat itu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri, ya. D. Yang pintar itu siswa ini bisa berdiri sendiri, tapi kalau bel itu tidak bisa. Jadi kudu kemana bel? D ya, Pak. Bel kemana bel? Gitu. Aduh. D, Pak. Kemana bel gitu. Kasar itu mah, Pak. Oke, 23. Gampang ini. Tolak ukur. A, ya Pak. Kerangka acuan. Tolak ukur. A deh. A, Pak. Betul, A. Oke, 24. Kalimat majemuk bertingkat terdapat pada kalimat A, B, C, D, atau E.
B. Oh, B A. kayaknya. A, Pak. Ya, pergi ke kantor dan ibu memasak di dapur. Ini konjungsinya dan atau. Sama itu mah sama. B bukan. B, Pak. Majmuk kan? Majmuk bertingkat. Ya, kalimat majemuk setara kalau A itu. B. Kalau B, akibat virus SARS membawa kegiatan pariwisata terganggu. Nah, ini termasuk kalimat majemuk bertingkat. Kalau yang C itu kalimat majemuk apa? Setara. Bukan. Bukan. Warga Indonesia banyak yang terserang virus flu burung. Anak, ini bukan kalimat majemuk ya, ini kalimat tunggal. Biasa ya, Pak. Petani memberantas hama padi dengan racun. Ini tunggal juga ya. Kemudian yang E, warga kampung itu banyak yang miskin, tetapi rukun. Nah, ini apa sih, Pak? Ini Kirainnya bertingkat. Bukan. Hmm. Ini tadinya 2 kalimat, tapi disatukan. Warga kampung itu banyak yang miskin, warga kampung itu rukun. Sebab akibat. Oke, jadi apa nih? Kalimat majemuk rapatan ya. Apa, Pak? Rapatan. Oh, rapatan. Ya, Kirain rapatar, Pak. rapatan mah itu anak sultan tuh. Jadi kalimat majemuk itu kan ada majemuk setara, ya, majemuk bertingkat, majemuk rapatan, dan kalimat majemuk campuran, gitu ya. bukan. Oke, berarti ini jawabannya yang B. Oke, nomor 25. A, Pak. AT apa nativisme? Coba. Oh, B, Pak, kognitivisme. Bukan. Teori pemolehan bahasa yang menyatakan bahwa kematangan bernalar berbanding lurus dengan kemampuan berbahasa. Ini menurut teori nativisme, kognitivisme, interaksionalisme, behaviorisme, atau pragmatisme. B. Ya. Kalau B, Pak. nativisme itu apa itu nativisme? Kelar. Pakarnya siapa? Khusus manusia. Nativisme. Pernah ingat tidak nativisme? Yang teori pemerolehan bahasa tuh. Jadi nativisme itu salah satu pakarnya adalah yang paling terkenal itu adalah Chomsky ya. Dengan teori nativisme. Jadi nativisme itu mengatakan bahwa pada dasarnya manusia lahir ke dunia itu sudah diberi oleh Allah namanya LAD, Language Acquisition Device, atau alat pemerolehan bahasa yang letaknya ada di kepala atau di otak. Jadi pada dasarnya setiap anak yang lahir ke dunia, ku Allah teh sudah diciptakan, diberi namanya LAD, Language Acquisition Device, alat pemerolehan bahasa. Ya letaknya ada di otak gitu ya. Kemudian teori kognitivisme bahwa pada dasarnya pemerolehan bahasa seorang anak itu tergantung dari tingkat kognitif atau kecerdasan seorang anak itu sendiri. Anak yang kognitifnya tinggi atau anak yang inteligensinya lebih tinggi itu akan lebih cepat dia memperoleh bahasanya dengan baik. Mungkin anak yang kemampuannya tinggi, ya dia lebih kreatif, ya lebih cepat dalam menangkap atau memperoleh bahasa. Kita tahu bahwa anak yang IQ-nya rendah juga sebenarnya dia bisa berbahasa, hanya mungkin prosesnya lama gitu dibandingkan dengan anak yang kognitifnya bagus seperti itu ya. Kalau interaksi ya berdasarkan interaksi dengan lingkungan. Kalau behavioristik salah satu pakarnya itu Skinner ya dengan teori black box ya. Jadi pada dasarnya seorang anak memperoleh bahasa itu tergantung dari interaksi yang dilakukan dengan lingkungannya secara berulang-ulang. Bahwa stimulus sangat berpengaruhi terhadap perolehan bahasa anak. Jadi kalau lingkungan bahasanya jelek itu otomatis akan berpengaruh terhadap pemolehan bahasa anak yang kurang bagus. Tapi kalau lingkungan keluarganya bagus, itu kemampuan berbahasanya juga akan sangat bagus juga. Jadi lingkungan itu berpengaruh besar terhadap pemolehan bahasa anak. Jadi yang mana?
B, Pak. Yang B, betul. Ya. Kognitif. Oke. Nomor 26. Siapa yang paling terkenal nih pakarnya? Skinner, Pak. Skinner, betul. Kalau Piaget itu kognitif ya. Kognitif. Kalau Podolsky, tahu Podolsky? Pemain Ya, bola baru kan. denger, Pak. Baru denger. Baru denger ih. Ada juga Vygotsky ya, Pak. Vygotsky. Kirain teh Kai, Pak. Podolsky keren banget ya namanya ya, Podolsky gitu. Kirain Vygotsky, Pak. Oke. Nomor 27. Manakah berikut yang salah? Coba yang salah yang mana kira-kira? Yang E. Pernyataan di atas salah. Kenapa yang E salah? Yang Emma udah salah. Ya. Berarti tidak. Lain no Emma sok manghiwal itu aneh gitu no Emma. Iya. Berbeda sendiri ya, Pak. Berbeda sendiri gitu. Batur mah kalimat ieu mah pernyataan di atas salah gitu. Sok mana kira-kira A B C D E mana yang salah? E. Yang? Yang D. Oke, jawabannya adalah E. C. Itu benar kan A, E? jawabannya E. C. E, Pak. Salah. Bapak kan fisik tidak D, terlihat. Pak, D. Kela. Soalnya secara fisik. Sabar. Kela, C mana mau jawab C? Penderita Saya. secara fisik tidak akan terlihat penderita. Cok, apa jawabannya C? Ya kan secara fisik Bapak nggak kelihatan beren, Pak. Iya, betul. Ya, Betul itu. Berarti Yang salah, betul. Yang E, Bapak yang E. Oh iya yang salah. Yang E, Pak. sama ada yang terbalik-balik teh ya nulis hurufnya. Iya. Oh iya benar pertanyaan. Itu bakal kelihatan. Gerak kalau dilihat tuh. Yang di film India itu ya? Ya, Tereja Menpak itu. Iya, Pak. C, iya benar C. Itu Bapak tanya. Yang C, Pak. Yang mana C? Apanya yang salah, C? Penderita disleksia secara fisik tidak akan terlihat sebagai penderita. Betul itu, Betul itu, Pak. Betul. Iya benar Bapak itu. Betul. Sok Berarti kayaknya yang E aja, Pak. Udah Pak E. ya aja ya. Itu nggak jawab mamang hiwal. Coba bagi teman jawab mamang hiwal. Batur mah kalimat dia mah prek gitu. Penderita Cari aman, Pak. dianggap tidak konsentrasi dalam beberapa hal. Misalnya tidak bisa menjawab pertanyaan dalam bentuk uraian panjang. Betul. Cok, kamu lihat di film Tereja Menpak gitu ya. Ketika si Isan baca kalimat atau paragraf yang tulisannya banyak, tiba-tiba dia teh suka berimajinasi, menghayal gitu ya. Oke, kemudian diseleksi adalah gangguan sel saraf khususnya di beberapa daerah otak yang berhubungan dengan kemampuan membaca. Betul, anak mengalami diseleksi bisa jadi karena mungkin waktu dia melahirkan kabetot gitunya, jadi narik susah tarik. Atau mungkin waktu dalam kandungannya si janinnya terbentur atau gitu ya. Atau mungkin karena salah makan obat itu bisa berpengaruh terhadap disleksia. Yang A salahnya naon coba? Karena udah tahu nggak bisa baca ya, Pak. Apalagi menganalisis sumber bacaan gitu maksudnya, Pak. Disleksia adalah ketidakmampuan membaca menulis tetapi tidak mampu dalam menganalisis sumber bacaan yang penting. Apa yang salah coba? Kan nggak bisa baca, Pak. Tidak mampu juga Nggak bisa baca. Pasti nggak bisa. Otomatis nggak bisa menganalisis gitu, Pak. Hey, sadar. Anda sadar ya? Selama ini Anda tidak sadar ya sudah menjadi guru bahwa anak yang diseleksi dasarnya dia bisa membaca dan menulis. Iya. Coba. Menganalisis sumber bacaan ya Pak, itunya kayaknya. Bisa sebenarnya, tapi di sini yang salah itu adalah
ketidakmampuan. Ketidakmampuan membaca dan menulis. Oh, sebenarnya bisa ya. Oh Pak. iya. Bisa, cuman kebalik-kebalik Iya, ya. betul. nulisnya. Kalau dia Oh, berarti dia tidak bisa membaca dan menulis dong. Oh iya Pak. iya. Iya Pak, itu Pak. Itu. Nah, makanya Anda harus sadar ya ketika membaca soal ini. Coba perhatikan baik-baik. Oke ya, berarti jawabannya yang salah itu yang A. Ya. Disleksia adalah bukan ketidakmampuan, tetapi bla 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 bla. Nomor 20 kayak orang. Dua 28. C. B. Pak, B. B. Bandung. Bandung. C atau B? B. Pak, B. Bola Pak. Bola. Basket. Jawabannya C. Ya, betul Pak C. C salah. Itu maksudnya C salah. Yang betul itu adalah yang B. Iya, B. Mama Yang mana yang B? Oh, Salah Bandung ya, Pak? pakai W, ya. Kemudian analisa juga salah, harusnya analisis gitu ya. Kwitansi. Kita situ nulisnya pakai U bukan pakai W. Terus Pak, jadwal juga ya Pak? Jadwal juga bukan pakai W ya Pak ya? Pakai U ya? Jadwal. jadwal. Nah, jadi U Pakai W, jadwal atau pakai W jadwal. Pakai W. jadwal Oh iya pakai W ya? Hari jadul. Oh iya. jadwal coba jadwal atau berarti jadwal bukan jadul. Jadwal. Ya. Jadwal. Pakai W, tapi kalau kwitansi itu pakai U, kwitansi. Bukan pakai W. Kalau kwitansi itu kayak itu di fotokopian tuh ada ya buku kwitansi, nah itu nulisnya pakai W. Yang betul itu pakai U. Ya Pak. Kenapa Pak, kalau fotokopi gimana Pak? Foto atau foto? fotokopi kan seringnya Foto. Apa foto? foto. Tidak tahu, Pak. C atau K Pak? Ari kamu gini ya, kamu tuh gara-gara sering fotokopi di pinggir jalannya eta ningali plang masa. Nah iya Bapak itu. Kopi. Foto apa foto gitu. Banyak Kan foto. ada yang pakai H gitu Pak. Foto gitu. Ada yang foto. Ya kalau pakai H berarti cara pengucapan juga harus beda dong. Foto gitu. Foto. Iya Bapak. Biasa we kieu atuh tah. Kita tah. Fotokopi kieu tah. Bukan begini. Fotokopi. Begini ya, foto gitu ya. Enggak ada yang P gitu Pak. Pakai P. Iya Pak Laras. Foto. Gitu. Jadi pakai foto gitu. Foto. P Sunda apa po itu. Foto. Tadi tukangnya bahasa Inggris copi gitu ya. Foto copi. Nah, salah yang betul tuh yang ini ya, fotokopi itu. Fotokopinya ini yang betul. Oke, apotek karena ada kata apoteker, sistem karena ada kata sistematis, metode karena ada metodologi, analisa karena ada analisis ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, 29. Gampang nih. Aduh, terapi. Mana yang benar? B. Oke. Tanpa berlama-lama, jawabannya adalah B. Betul B. Ya. Oke. Kayaknya B. Ya. Oke, nomor 30. Cok, mana yang benar? B. Mana ya? C Pak C. C kemarin ya Pak. Bilangan. Penulisan bilangan yang tepat adalah yang mana coba? C. Pak. Soalnya semuanya angka. Bener. Iya mah pelajaran. Ya, itu nama bilangan apa lambang bilangan Pak?
Penulisan bilangan, Neneng, Geli. Oh, penulisan mah berarti pakai huruf Pak, C. Pak. Karena yang paling beda tuh C ya, Pak. C, Pak. Yang Yang C. lainnya angka. Nama penulisan mah kan nama, pakai nama mah berarti pakai huruf Pak, C. C, betul? Serius nih, C. Serius. 50-50 Pak. Ayo, sok atuh by phone dulu, by phone. Di audiens, di audiens. Oh, a friend, Pak. A friend, sok boy a friend. Coba, kakak Bogoh tanyakan, penulisan bilangan yang tepat mana gitu. Malu Bapak. Kabogoh, mana Kabogoh? C, Pak, C, leres C lah. Nu benten dah C, pang panjang jawabannya. Iya bener. Benar Pak C. Fix kunci. Dengerin nih baik-baik, wes ya. Penulisan bilangan lebih dari 2 kata itu penulisannya harus pakai angka. Kalau kurang 2 kata itu pakai huruf, oke ya? Lebih dari 2 kata itu harus pakai angka. Kurang dari 2 kata itu harus pakai huruf, ya betul? Dua Ya, C, C, Pak. C. C, Pak. kunci. Eta kekeh kanu C. Pak, D. Iya, Pak. Aya kekecualian, iya kalimat acan beres. Oh, lajang. Ya, jadi kalimat apa tuh Bapak teh jadi poho deui teh naon. Bapak. Jadi penulisan bilangan lebih dari 2 kata itu harus pakai angka. Kurang dari 2 kata itu harus pakai huruf kecuali ya, kecuali perincian. Nah, kalau perincian walaupun kurang dari 2 kata itu tetap harus pakai angka, bukan pakai huruf. Nah, C ini termasuk kalimat perincian. Kecelakaan itu telah memakan korban 5 orang tewas, 3 orang luka-luka, dan 1 orang hilang entah kemana. Jadi penulisannya bukan pakai huruf, tetapi pakai angka. Berarti yang B, Bapak. Yang apa? Yang B. Yang D. Yang D, Pak. D. 1 jam. Dodol. Ya, D, D. Jam. D. Dodol. 1 jam, Pak. D. Yang D, mana? ada 1 jamnya ya. D. 1 jam, Pak. Yang D. Kalau yang A salahnya apa? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Di awal kalimat nggak boleh ada Di angka. awal kalimat ya, berarti kalau di awal kalimat kalimatnya harus diubah. Pak Darmo mengundang 250 tamu, ya. Ani membeli 15 ekor ayam harusnya pakai huruf bukan pakai angka. 15. 15. Jawabannya yang D. D. Oke, 31. Maju juga. Yang mana? B. 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 Perangko atau perangko? Perangko. Yang betul itu adalah perangko ya, Perangko tanpa E ya, Pak. tanpa E. Menelaah itu tuh apa ya? Yang C tuh ya. Harusnya menelaah ya. Iya. Kalau yang A harusnya sutera. Sutra apa Sutra. sutera, Pak? Pakai E ya, Pak. Sutera. Jadi jawabannya E. E. Metoda. Salah. Risiko. Ya, teh, D, salah. Harusnya metodologi bukan metodologi. Yang betul itu yang D. Saya Oh, bukan resiko ya, Pak? bukan resiko itu tidak baku. Yang baku itu adalah risiko. Risiko dapur dan bantun. Ih, baru tahu, Pak. Iya, bagus. Katingali jigana resikona saeutiknya. Risiko. Iya, Bapak. Pakai resiko. Risiko jadi risiko. Itu risiko ya, Ya, teman-teman. Pak. Oke. Oh iya, Pak. Simpulan atau kesimpulan? Soalnya ada simpulan, ada kesimpulan ya, Pak. Coba Gimana ya. itu, Pak? Kalau kita lihat di pedoman penulisan karya ilmiah, itu menulisnya adalah Simpulan. simpulan, bukan Kesimpulan.
Kalau simpulan kan kata dasarnya udah ya simpulan, nggak usah pakai kean lagi. Karena makna kean itu apa ya maknanya? Kean itu bisa bermakna sifat ya, kata sifat ya, misalnya ke 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 barat-baratan gitu. Sementara kan kesimpulan itu kata benda ya. Jadi cukup dengan simpulan saja begitu. Oke, nomor 32. Jadi kalimat efektif adalah kecuali. D atau Pak. Hah? Kecuali D mah harus bener yang gitu bentar-bentar Pak. Logis itu bisa diterima dengan akal sehat. Logis. A bukan. Minimal Pak. Pak A. A deh kayaknya Pak. PO juga bisa ya Pak. Minimal, ciri kalimat efektif itu kecuali ya minimal berpola SP, bukan SPO. Nah, ciri kalimat efektif harus menggunakan kata baku. Kemudian tidak ambigu, tidak bermakna ganda. Kemudian bisa diterima dengan akal sehat. Hemat dalam pemakaian kata. Tidak boros. Berarti jawabannya adalah A. berpola. Oke, nomor 33. Pleonasme. Apa itu pleonasme? Pleonasme adalah majas. yang Pleonasme itu adalah majas yang terus majas yang menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas. Menggunakan makna yang sama bukan Pak? Bukan. Oh bukan. Bukan. Pleonasme itu penggunaan kata yang berlebihan yang seharusnya tidak perlu. Contoh misalnya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pencerian itu. Ya iya, pasti yang namanya melihat pasti dengan mata. Dan mata itu ada letaknya di kepala, emang di pantat, gitu kan? Barangkali Pak pakai mata kaki. Atau misalnya ya, Pak? jatuh ke bawah gitu ya Pak. Masa melihat pakai mata Jatuh kaki ke bawah. dari kamu? Ya pasti namanya melihat mas pasti dengan mata dan mata ada letaknya di kepala. Nah ini mata letaknya ada di mata kaki, ari kamu. Oke, jadi pleonasme itu penggunaan kata yang berlebihan yang seharusnya tidak perlu ya. Tadi contohnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri peristiwa pencurian itu. Cukup saja saya melihat peristiwa pencurian itu. Yeah. Contoh yang kedua, pada zaman dahulu kala banyak orang menyembah berhala. Pada zaman dahulu kala, yang namanya dahulu kan pasti kala ya. Yeah. Jadi itu berlebihan, lebay lah mun istilah gaul aya mah gitu. Nah, kira-kira mana yang termasuk Yang A. Yang A bukan, Pak? B. Yang A, Pak. Yang B, Pak, yang B. Jadi sejak kecil aja gitu ya Pak, nggak usah sejak dari kecil gitu. Sering sama sakit-sakitan. Sering sakit. Jadi yang sering sakit. Sejak kecil. Atau dari kecil. Ini siapa sok nih yang sesuai dengan kalimat ini siapa? Dari kecil udah sering sakit-sakitan. Saya banget. Ya saya banget itu Pak. Dari kecil ia sering sakit-sakitan atau sejak kecil ia sering sakit-sakitan. Nah, oke. Kalau yang B apa yang salah? Berulang dan kali ya, Pak. Kunasehat itu enggak deh benar-benar kata. Betul, kunasehati disatukan, masa dipisahkan? Iya, ku nasihat. Bapak berarti untuk pleonasme dan hiperbola bedanya apa ya, Pak? Apa? Antara hiperbola dan pleonasme gitu perbedaannya. Hiperbola mah yang dilebih-lebihkan. Kan pleonasme juga tadi kata Bapak melebihkan juga, berlebihan. Double, kalau pleonasme itu double ininya ya, Pak? Double katanya ya? Ya, jadi pleonasme itu apa ya, gaya bahasa yang terlalu berlebihan gitu, apa ya istilahnya, penggunaan kata yang boros lah, yang terlalu berlebihan. Kalau hiperbola itu kan apa ya, lebih itu ya,
Contoh misalnya majas hiperbola bagaimana? Suaranya menggetarkan. Banting tulang gitu Pak, banting tulang. Kan banting tulang gitu ya. Nah itu banting tulang itu termasuk majas hiperbola gitu ya. Hanya tulang dibanting-banting, badan juga mungkin mati gitu. Nah itu kan terlalu berlebihan. Jadi ungkapan yang menyatakan terlalu berlebihan. Tapi kalau pleonasme itu penggunaan kata gitu yang terlalu berlebihan. Kalau hiperbola itu lebih ke maknanya terlalu berlebihan gitu. Nah, kalau pleonasme ini lebih ke gejala penulisan kalimat yang tidak efektif gitu. Pleonasme ya, penggunaan kata yang berlebihan yang seharusnya tidak perlu. Nah, seperti tadi, sejak dari kecil ya sering sakit-sakitan. Jadi ini penggunaan kata berlebihan kan. Ya udah salah satu saja. Dari kecil ya sering sakit-sakitan atau sejak kecil ya sering sakit-sakitan. Oke, yang B salahnya apa? Berulang kali. Kamu tahu pernah ada lagunya? Lagu Betaria Sonata tahu nggak? Enggak, Pak. Enggak, Bapak. Udah awas, Pak. Aku mencoba. Nah itu salah sebenarnya Betaria Sonata kalau nyanyi itu berulang kali itu tidak baku. Yang betul itu adalah telah berulang-ulang. Tapi kan jadi teenakeun nya laguna. Telah berulang-ulang. Iya, Bapak. Kalau Anda mendengar kata berulang kali itu salah ya. Harusnya berulang-ulang. Setelah berulang-ulang ia ku nasehati tetapi tidak berubah juga kelakuannya. Nah, itunya. Jadi imang geus bakat budak teh di bejaan hesek wae nya. Oke, nomor C, apa yang salah? Bahasa Indonesia mengenal konjungsi, Pak. Konjungasi, konjungsi Ya, panginten, Pak. Betul, ini kan logis. Dalam bahasa Indonesia tidak mengenal konjugasi. Yang dia kenal itu adalah konjungsi. Ya berarti Mengenal lisannya. Jadi apa nih kalimatnya supaya kalimat ini menjadi efektif? Yang C apa nih? Supaya kalimat ini menjadi efektif. bahasa Indonesia mengenal. Enggak usah pakai kata dalam kali ya, Pak? Oke, betul ya. Jadi hilangkan kata dalam saja. Bahasa Indonesia tidak mengenal konjugasi. Betul kan? Bahasa Indonesia tidak mengenal. Bahasa Indonesia tidak mengenal Tidak mengenal. Yang bahasa Indonesia mengenal konjungsi, ya, betul. Jadi bahasa Indonesia tidak mengenal konjugasi. Betul, ya logis. Kemudian kalau kita menghilangkan tetap mempertahankan kata dalam, predikatnya dirubah. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal konjugasi. Nah itu perbedaannya. Yang D ini bukan gejala pleonasme ya. Adi membeli 2 kotak sabun. Tuh. Kemudian yang E apa yang salah? Penulisan bahasa Indonesianya betul nggak ya, Pak? Kalau itu teh mata pelajaran. Pak Adi mengajar bahasa Indonesia di Fakultas Seni. Bahasanya B-nya harusnya besar, huruf kapital bukan ya, Pak? Perasaan mah kecil dah bahasanya, nggak besar. Yang Indonesia baru besar. Oh iya. Pak Andi mengajar bahasa Indonesia di Fakultas Seni. Karena nama fakultas berarti huruf kapital kan, huruf besar. Kecuali kalau di fakultas. Tapi karena ada Fakultas Seni berarti huruf besar, Fakultas Seni. Jadi mana yang salah dong? Yang salahnya itu mengajar. Apa yang salah dari kata mengajar? Mengajarkan. Harusnya mengajarkan. Pak Andi mengajarkan bahasa Indonesia. Fakultas Seni. Oke, ya. Kemudian 34. D kayaknya, Pak. Hah? D ya? D. Kecuali kan, Pak? Kalau eksplanasi kan tentang fenomena ya. Iya, Pak. Oke, ini lagi musim ya, lagi viral. D, Pak. Kawin cerai gitu ya. Lagi usum.
Oke, 35. C, Pak, tanggapan. Tanggapan, Pak. Oke. Iya. Kapan ya? 36. C, Pak. Apa tuh? Anak perempuan biasanya menyukai mawar. Beda suara. Mawar, ini mawar. Hiponim ya, Pak? Karena tidak Hiponim. menggunakan kata bunga, tapi Tanggapan C. Hiponim itu kata khusus ya. Jadi mawar itu termasuk kata khusus. Kata umumnya adalah bunga ya. Jadi jawabannya adalah D. Hiponim. D. Oke, di 30 tuh aduh ya. 37. Kata sandang. Si. sang bukan, Pak? Si. Si, Pak, si. Sang. Hiponim. Iya, ada cuman si doang. Iya, adanya si aja ya. Itu aja. Si berarti, Pak. Iya, si, betul. Betul ya, kata sandang itu kata yang tidak memiliki arti tapi penjelasannya apa ya? Ke nomina seperti si, sang, apalagi? Si, sang, Rohang, Pak. Rohang. Bukan ya, Pak? si, hang, kaum gitu ya. Karena sesuai dengan konteks kalimat di atas berarti jawabannya yang Si. 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 B. 38. Si. Apa? Jawabannya apa nih? Resolusi, Pak. Ya, resolusi bukan. Ya, resolusi ya. Ya. Struktur kalimat fiksi itu biasanya orientasi ya, pengantar, Si. kemudian komplikasi ke konflik, resolusi itu ending biasanya. Endingnya. Bukan, Pak. Pak, apresiasi. Oke. Iya. Apresiasi sastra. Kalau kalau periodisasi sejarah dan teori dan angkatan ini di SMP ya. Di SMP belajar ini, tapi kalau di SD lebih cenderung Apresiasi. Oke. 40? Bukan, Pak. Kalau ikonik apa ikonik? Simbol. Non media, Pak. Simbol bukan sih, Pak? Simbol, icon ya. Simbol, Pak. Mungkin kalau simbol terlalu berat ya untuk anak SD ya. Ya. Kalau emosi kan lebih ke curahan perasaan, didaktif kan nilai-nilai. Didaktif kan. Analisis itu kan lebih ke struktural ya, seperti struktur Kecuali. Filosofi. yang lebih kecuali apa nih? Analitis. Analitis, Pak. Atau filosofis. Filosofi ya. Kayaknya Kayaknya terlalu berat ya. Berat filosofi ya. Kalau analisis itu sering kan penokohan, latar. Oh, iya. Filosofi. Berarti filosofis, Pak. Sepertinya kalau itu mungkin kuliah ya, Pak. Kalau filosofis terlalu berat ya. Iya. Lebih ke nilai-nilai filsafat atau filosofis dalam cerita itu apa? Kan ini butuh Berat ya. Paling sampai ke makna. Oke. 41. Padanan. Kesepadanan itu keseimbangan antara gagasan dengan pemilihan struktur kalimat. Apa C, Pak? Yang lain menggunakan tetapi gitu, Pak? Ya, kan kalau kalimat lebih efektif diawali dengan subjek. Berarti D antara D sama E. Berarti Yang E bukan, Pak. yang E bukan, Pak. yang D, Pak. D. Karena ini ada subjeknya. Kami Jawab. sudah mengajukan usaha, tetapi kepala proyek belum. Menyetujuinya. Oh, iya. Oke, nomor 42.
Tahap apa? Mengedit bukan, Pak? Oke, betul, mengedit ya. Kalau kegiatan pramenulis itu sebelum ya, misalnya dengan diskusi, tanya jawab, observasi, kemudian memperlihatkan gambar, video, itu pramenulis. Kalau merevisi, memperbaiki tulisan, kata-kata yang kurang tepat. Kalau mempublikasi terakhir. Mandi lu. Oke, 43. Resensi buku. Nah, teman-teman kan sering baca tuh atau lihat di koran, surat kabar, ada resensi buku. Kira-kira strukturnya apa dulu? Pendahuluan. Inti review. Ringkasan dulu, bukan, Pak? Ringkasan. Kalau pendahuluan itu kan identitas buku ya. Penerbit. Ringkasan kayak abstrak gitu bukan ya, Pak? 241. Ya, ringkasan itu garis besar buku ini menceritakan tentang apa? Ya, ringkasan dulu, Pak. Kan? Ya. Nilai Inti review. inti review terakhir adalah simpulan. Simpulan berarti A. Pendahuluan 3, 2, 4, jadi A ya. 1. Iya. Oke. Kemudian 44. Tetap apa, Pak? Baku A, Pak. Buku A, Pak. Yang A. Nah, ragam bahasa baku standar memiliki ciri apa? Masa tidak menentu? Empat A. Enggak, tetap. Tadi di itu ciri dan sifat bahasa itu dinamis ya. Perubahan. Berarti yang B ya, bahasa itu sifatnya dinamis, pasti akan mengikuti perkembangan zaman dan perubahan manusia. Seperti itu. Mungkin saat ini ada beberapa kata yang baku, tapi suatu saat mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang mungkin sudah tidak baku lagi, sudah tidak baku, tapi menjadi tidak baku begitu. Karena bahasa itu pasti berkembang. Karena bahasa baku pasti membutuhkan bahasa-bahasa yang lain untuk memperkaya kosakatanya. Ya. Bahasa itu adalah dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Pemantapan dinamis. Pemantapan dinamis ya. Oke, ini sudah ya tadi jawabannya yang A atau E. Kemudian nah ini 46. Coba, ayo 4 soal lagi. Ada berapa frase? 2. Yang mana? 2, Pak. 2. Ada du? 2. Gak tahu aku salah. 3 frase. 3. Ini frase nih. Ini frase ya. Lalu pembangunan pendidikan. Ini frase. Jadi 3 ya, Pak? Ini frase. Nah ini. Ini keterangan ya. Pembangunan pendidikan subjek dititik beratkan predikat pada peningkatan setiap jenjang dan jenis pendidikan. Karena menunjukkan pada berarti keterangan. Ini kan frase ya. Frase tadi kan kelompok kata. 1, 2, 3, 4, 5. Kedudukannya sebagai keterangan. Pembangunan pendidikan ini frase ya. Ada 2 kata, posisinya sebagai subjek. Kemudian dititik beratkan bukan frase karena hanya 1 kata, posisinya sebagai predikat. Pada peningkatan setiap jenjang dan jenis pendidikan, karena ada kata pada dan ini termasuk frase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jabatannya sebagai keterangan ya. Berarti ada 1, 2, 3. Oke, 3 frase. 47. Tadi this artinya ketidakmampuan. Ketidakmampuan. Kesulitan. Oke, 48.
Yang A bukan Bu. Yang A. Ya. Ini polanya apa? S, Oh, Kak. P, Bukan profesional. Oh, K. Tapi SPK. kan mengalami perluasan ya. Anaknya, subjek, belajar predikat, di kamar keterangan. Begini ya. Coba cari pola yang sama dengan ini. SPK. Kalau ini apa? SPK. Ya, SPK. bukan, Pak. Hmm? Ada keterangannya ya. Ini SPK. Tapi perluasannya adalah gila. SPK perluasannya ibu subjek ke pasar keterangan. Ini ya. Oke, kalau dokter itu menceritakan bahwa kalau ada bahwa ini bukan keterangan tapi objek ya. Dokter itu menceritakan bahwa pasiennya sedang sakit. Jadi bahwa itu bukan keterangan tetapi objek. Jadi ini adalah objek yang mengalami perluasan. Dokter itu subjek menceritakan predikat bahwa itu objek tapi mengalami perluasan objeknya. Pasiennya subjek sedang sakit keras, sedang sakit predikat sedang sakit keras apa ya? Keterangan. Oke. Ibu anak itu sedang berdagang ketika suaminya berlayar di luar negeri. Nah, berarti ini ya yang betul, yang sama dengan SPK, perluasannya SPK. Anak itu subjek, kemudian berdagang predikat, ketika suaminya, nah ini keterangan, tetapi perluasan ya. Suaminya Predikat. berlayar predikat, ke luar negeri keterangan. Oke. Kalau yang D apa nih polanya? S. S. O. S, SP. O. SP. P, Ada predikatnya juga. Kan O objek katanya bahwa ya S, O, E. P, K. O, Berkata O, Kantin O. O. Mengalami perluasan apa temannya subjek S, sedang Tangan. K, SPK. S, P, bekerja S. S, P, PK. S P K K. S, P, nah, P, SPK. S PK. S Aslinya S. ini ya. Jadi yang betul yang mana? SPK. C. C, Yang C, Yang S, yang ini ya, yang C. Oke. S C itu tadi. Oke, 49. Gagasan pokok dari paragraf ini apa? Gagasan pokoknya ada di awal atau di akhir? akhir. Akhir. Mobil banking ya, berarti ini. Akhir. Berarti ini ke kalimat yang ke-6. D. 6, D. Oke. Oke, 50 terakhir. D, Pak. D, Pak. Deskriptif, Pak. Deskriptif. Kalau yang A apa? Memberikan pendapat. Memberikan ajakan. Oh, B, mengajak. Mengajak. Eksposisi. Menjabarkan. Menjelaskan. Jelaskan. Kalau narasi. Menggambar. Diceritakan. Ceritakan. Kalau eksplanasi. Menjelaskan. Fenomena alam. Memaparkan fenomena peristiwa. Peristiwa. Faktual ya. Oke, begitu saja ya, cukup ya.
Iya Bapak, terima kasih Iya Bapak, terima Iya, kasih Pak. banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Soalnya saya share ya ke Bu Andin. Bu Andin kirim ke teman-teman. Makasih Iya, ya Pak. Bapak. Terima kasih banyak. Nuhun, Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.